Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, saya percaya dan saya yakin itu semua berkat anugerah Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan, berkat cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar akan firman Tuhan. Di dalam kitab Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di suasana Natal ini pasti kita akan sering mendengar khotbah firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus. Tentang hari ulang tahun Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus telah diizinkan Tuhan untuk datang ke dunia ini. Di mana Tuhan memberikan pemberian terbesar buat umat manusia. Pemberian yang bukan hanya sekedar pemberian. Tapi pemberian ini adalah pemberian yang luar biasa. Pemberian anugerah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan pemberian yang akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Dalam pembacaan ini, seorang wanita bernama Maria mendapat kasih karunia dari Allah. Mendapat anugerah untuk melahirkan. Menjadi ibu dari pemberian terbesar itu. Dan kita semua tahu di mana pemberian terbesar ini, yaitu Yesus Kristus. Allah menjelma menjadi manusia, datang ke dunia. Dan kita melihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Fokus di awal. Di sini dikatakan dan ia dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Di saat ada seseorang yang kita kenal berulang tahun, entah itu saudara kita, entah itu teman kita, lebih sering respon kita terlebih dahulu adalah kita akan berkata kepada yang berhari ulang tahun, "Kapan kita makan-makan, bro? Kapan kita makan-makan, sis? Makan-makan dong kita," gitu. Asik makan-makan. Kebanyakan manusia kecenderungan selalu meminta, selalu mengambil, maunya terima aja. Padahal seharusnya ketika ada yang berhari ulang tahun, kita yang ngasih kado dong. Kita yang harus memberi. Tapi pagi hari ini kita mau belajar, bukankah Natal adalah perayaan hari ulang tahun dari Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Jadi mari kita rayakan ulang tahun Tuhan Yesus Kristus dengan memberikan hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan. Tidak berlama-lama. Jadi begini, apa hadiah, apa pemberian kita, apa kado kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus, untuk di Natal ini. Apa kadonya? Yaitu hidup kita. Pemberian terbesar, pemberian terbaik, persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan di hari ulang tahun ini, di Natal ini adalah hidup kita. Tidak ada yang jauh lebih baik dari yang kita bisa berikan selain hidup kita kepada Tuhan.
Yang jadi pertanyaan, hidup yang bagaimana? Hidup yang bagaimana yang kita mau berikan kepada Tuhan? Yaitu hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Buah bicara soal perubahan hidup. Jadi perubahan hidup berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Kita mau berubah dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita mungkin tahu kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi mungkin kita tetap berada dalam kehidupan itu karena mungkin kita terlalu nyaman, kita terlalu enak dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Tapi di Natal ini mari kita mau merubah hidup kita kepada kehidupan yang baru, yang berkenan. Hidup yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hidup kita ini buah juga bicara soal pertobatan. Jadi bukan hanya mau berubah kepada kehidupan yang baru dari kehidupan yang lama. Tetapi kita juga harus ada yang namanya pertobatan. Jadi buah bicara soal pertobatan. Bertobat dari segala kesalahan kita. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan pelanggaran. Dari pelanggaran kita, kita bertobat dari dosa-dosa kita. Buah juga bicara soal dampak. Di saat hidup kita telah berubah kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, di situ pasti ada dampak. Kita pasti akan memberi dampak, entah itu kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada seisi rumah kita, atau entah itu kepada sahabat kita dan kepada lingkungan sekitar kita. Bahkan juga di saat kita mempunyai dampak, dimanapun kita pergi dan berada, kita akan memberi dampak yang positif. Puji Tuhan. Jadi di sini apa kadonya kita kepada Tuhan? Yaitu hidup kita. Hidup yang mau berubah. Hidup yang berubah. Kita ada pertobatan. Di saat kita melakukan semuanya itu, firman Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal, kita melakukan firman Tuhan, kita akan memberi dampak. Jadi lewat Natal kali ini, mari kita mau persembahkan kehidupan kita. Kita persembahkan hidup kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita pemberian terbesar. Justru kita mau beri pemberian persembahan yang terbaik di Natal ini. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Engkau karena Engkau sangat baik dan terlalu baik dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami pergi dan berada, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati gereja kami ini Tuhan, GPDI COTW ini. Berkati Bapak dan Ibu Gembala. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani pelayanan di tempat ini Tuhan. Dari staf gembala, dari pengerja diaken yang ada. Bahkan semua hamba-hambamu yang melayani Tuhan di tempat ini. Dimanapun berada Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati. Tuhan memberikan kesatuan hati, kesatuan roh dalam pelayanan ini Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan yang menolong kehidupan setiap hamba-hambamu yang melayani di tempat ini Tuhan. Umat-umatmu Tuhan dimanapun berada yang beraktivitas di dalam kota Temanggung ini, bahkan di luar kota Temanggung ini Tuhan. Tuhan senantiasa menolong kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberkati
berkati kehidupan mereka. Tuhan turut campur tangan dalam setiap aktivitas mereka. Dan Tuhan buat berhasil apapun semua yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.